Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Kota Madinah ada berapa tempat yang akan kita kunjungi, tempat yang tentu ada nilai-nilai keutamaan atau tempat yang memiliki kesunahan, ya. Dan juga ada juga beberapa tempat yang memiliki nilai histori atau sejarah yang insya Allah kita akan lakukan ke depan ya. Ya, silakan nanti masuk ke dalamnya, kita sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Nah, karena sudah masuk waktu duha, diperkenankan juga untuk kita bisa sholat duha ya di masjid duha. Karena lalu keajib umrotin, maka ganjarannya seperti orang yang mendapatkan ganjaran 1 kali umroh. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Dari zaman Khalid Tutu Utsmani, ya, dari Raja Mahmud I, Mahmud II, ya, Turki, lalu dibangun disempurnakan oleh tingkat ya kerajaan Saudi. Dan bentuknya saat sekarang ini seperti yang insya Allah kita akan lihat begitu sangat amat indah, tertata rapi ya. Maka kita bersyukur kepada Allah, satu tempat kita bisa dihadiri ya, fisik kita untuk bisa melihat perjuangan Rasulullah, bagaimana yang dibangun adalah masjid, tempat di mana orang bersujud, masjid tempat bagaimana orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masjid yang dibangun atas dasar takwa ya, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ada di antara orang-orang yang ingin membersihkan, mensucikan dirinya.
Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga tentunya di tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kesempatan kembali kepada kita untuk dapat beribadah. Baik, Bapak Ibu silakan tetangganya pasangannya. Lengkap ya? Alhamdulillah. Tadi kalau sendirian ada pasangannya jadi agak bebas ya. Dan tadi ada dua jamaah Pak Jadi dan istri ya izin tidak ikut ke bis kita Jabal Uhud ya, atau dikenal juga yaitu gunung yang satu, Ahad ada satu, di mana disitulah terjadi peperangan Uhud. Namun sebelumnya terjadi peperangan yaitu perang Badar, di mana awal di situ pasukan kurang lebih sekitar 1000 pasukan Rasulullah dan berkurang 300 menjadi 700 pasukan saja. Dan setelah siap semua, Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabat-sahabatnya. Di sini ada dua pendapat ya, dari kalangan yang muda-muda menginginkan untuk menghadang pasukan musuh ini di luar kota Madinah, tepatnya di Jabal Uhud. Masya Allah. Salam untuk ziarah wajahnya ya. Itu setelah sekitar jam 10 itu kita bersihkan badan kita ya, kuku yang panjang dirapiin, rambut yang mengganggu dirapiin ya, terutama untuk dada-dada ya, karena saat nanti kita tawaf itu bahu yang kanan kan berpecah ya, dan kita istighfar Allahu Akbar ya. Sangat tinggi banget angkatnya. Air urutan lebat sekali. Nah, jadi kalau diratakan dulu, biar tidak ganggu sama sebelah, ya. Gitu. Kemudian, potong kukunya berdiri, saya mandi kita ikhram dan Allah sahabat. Maksudnya bisa berubah juga dengan air tersebut. Kemudian jam 11 kita berpakaian ikhram. Untuk bapak-bapak sudah tahu pakai ikhramnya. Kalau nanti masih bingung ya, Pak Gani bisa nanti saya bantu cara menggunakan pakai ihram yang baik ya, agar tidak melorot nanti ya saat tawaf. Kemudian setelah kita berpakaian ihram, kemudian jam setengah 12 ya kita ke kamar. Koper kecil
diletakkan di lobi hotel. Kemudian setelah berjamaah dengan imam 4 rakaat, imam bersalam, kita lanjut bangun untuk melaksanakan sholat asar. Ya, kalau bersamaan dengan teman di samping boleh teman itu. Dan saat di dalam bis itu sudah punya wudhu. Ya, karena nanti kita akan masuk di Zulhulaifa atau Zulhalifah di dalam hotel. Nah, kemudian itu koper besar bersama itu akan jangan sampai koper besar yang itu nanti ada nampak ukuran terjawab. Ya, tidak dikasih gelar memang ya, beratnya tidak sampai nanti kalau sudah diambil koper besarnya, kemudian dari cari uang di mana juga? Saya ada jalan juga dibuka nanti ya dilebarin gitu. Takutnya nanti yang anak kecil kita bawa pasukan kepala dulu. Jangan tinggalkan tempat ini seandainya kami meraih kemenangan. Jangan tinggalkan tempat ini seandainya kami terluka untuk membantu. Apapun yang terjadi jangan sampai diperdekakan tidak lagi jadi budak. Dengan tawa tersebut tentunya waktu senang sekali. Artinya bulan bertempuran dia duduk ke anggaran sehingga ada bukan sekali. Saat tempat dan sasarannya sudah tepat, dia lemparkan tembaknya, ambil jantung dan hatinya dia duduknya di dalam air disilakan lagi. Ya. Takbir, takbir, takbir. Bebas. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya ahlal Allahumma ihdina al-islam wa ahlah wa akrim darajatihim warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika bifadlillah wa bikaramillah ya akramal akramin. Inna allaha wa malaikatahu menjatuhkan terasa hangat, tempat duduk sederhana, sebentar lagi tidur ini.
satu hal yang akan mereka lakukan, yaitu apa? Mereka akan mensedekahkan semua harta mereka tanpa mereka sisakan. Dan bagi mereka yang ingat kepada orang tuanya berdoa dalam kuburnya. Apa katanya? Allahumma atil umrahu wazid rizqahu, ya Allah panjangkan umurnya dan berkahkan rezekinya. Itu doa orang tua yang kita sudah meninggal dunia. Orang tua kita, kakek nenek kita, mereka berdoa kepada kita, ya Allah panjangkan umurnya dan berkahkan rezekinya. Tapi kalau kita tidak pernah mendoakan mereka, kita tidak mengingatkan mereka, tidak ingat mereka, tidak pernah memberikan sedekah kepada mereka di sebagian rezeki yang Allah titipkan untuk kita, dari sekian banyaknya warisan yang sudah ditinggalkan untuk kita, apa kata mereka? Ya Allah, matikan dia. Pak, Rasulullah SAW itu punya kesempurnaan kecintaan kepada Ka'bah Musyarrafah, sehingga dikisahkan dalam Al-Quran, "Qadna taqalluba wajhaka fis sama, falan waliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram." Dari bentuk adabnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak meminta mereka untuk dipindahkan ke tempat tersebut, tidak. Tapi Allah Maha tahu setiap niat baiknya orang-orang yang beliau cintai. Allah Maha tahu niat hati hamba-hambanya yang dicintai kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti Bapak itu. Sehingga di sini kita sekarang ada jumlahnya 49 orang. Ini di tempat ini saya punya satu keyakinan, di sini ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.